masih perawan lah. Kalaupun rondo kembang lah Indonesia itu bagi negeri-negeri lain, karena alamnya yang begitu berlimpah sehingga bisa mereka manfaatkan. Termasuk Ad ini, penduduknya kaya, lingkungannya asri, banyak tanaman-tanaman rindang di sekitarnya. Wabas totil aishi, wahada kinayatun anil ghina. Ini ungkapan ayat tadi. Oh, bangunannya tinggi-tinggi. Oh, ini ungkapan kayanya suatu kaum. Itu ya. Dan apa ungkapan apa? Bas totil aishi, yaitu lapangnya kehidupan mereka. Bas totil lapang, aish itu kehidupan. Lapangnya kehidupan mereka. Titik. Dilanjutkan tafsirnya, kanat manaziluhum birrimal. Dahulu rumah-rumah mereka kaum Ad terbuat dari rimal, terbuat dari tanah. Fil ahqaf, di perbukitan, tanah-tanah yang dibentuk kemudian tinggal mereka di tempat yang tinggi, di bukit-bukit. Di mana tempatnya bukit-bukit itu? Baina Oman wa Hadramaut, yaitu perbatasan antara Oman, negeri Oman, dan Hadramaut, yaitu Yaman, ibu kota. Satu kota, suatu wilayah yang ada di Yaman, kota Hadramaut. Oman, Yaman, di daerah sini adalah tempatnya kaum Ad yang begitu indah. Jenengan bisa kok ada bukti-bukti sejarahnya kalau mau ke sana. Tetapi yang jenengan lihat adalah tempat yang sangat tandus. Tempat yang sangat tandus dan sangat mengerikan, tidak seperti dahulu. Tidak seperti dahulu yang dia merupakan tempat yang banyak tumbuh-tumbuhan. Kalau sekarang sudah jadi padang pasir. Dan sunahnya Nabi Muhammad SAW itu kalau melewati tempat yang dulu pernah digunakan untuk azab, ada suatu kaum yang diazab di tempat itu, Nabi tidak berlama-lama. Nabi segera melanjutkan perjalanan, sebagaimana Nabi kalau berhenti di salah satu tempat di Mekah sana, tempat di mana Raja Abrahah dan pasukan gajahnya diazab, Nabi kalau berdiri di situ tidak lama-lama dan segera meninggalkan tempat yang wilayah itu pernah digunakan sebagai diazabnya orang-orang yang ingkar. Haibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Itu adalah tempat antara Oman dan Hadramaut, tempatnya Ad. Jadi Ad ini memang orang Arab, ya. Ad ini orang Arab. Nabi Hud alaihi salam diutus kepada mereka, dan perlu jenengan catat, Nabi Hud ini merupakan cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Cucu dari Nabi Nuh, maksudnya turunan, moyangnya Nabi ini Hud dekat ya dengan Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh saat itu selamat dan orang-orang di sekitarnya luluh lantak karena banjir bandang, yang meneruskan kaum yang berdakwah, yang diperintahkan untuk memakmurkan dunia ini lagi adalah ya kaumnya Nabi Hud ini, yaitu kaum Ad. Sehingga mereka sangat canggih, memiliki bangunan yang tinggi-tinggi, tapi lagi-lagi jauhnya mereka dari Nabi Nuh membuat mereka mencari-cari Tuhan lagi, dan akhirnya menyembah patung berhala. Lalu diutuslah Nabi Hud alaihissalam untuk mendakwahi mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar, hingga akhirnya Nabi Hud meminta sesuatu kepada Allah untuk mengazab mereka.
dan dikabulkanlah jenengan buka dikabulkannya pada surat Al-Haqqah. Silakan jenengan bisa membuka dalam Al-Quran, dikabulkannya doa Nabi Hud alaihissalam dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai 7. Monggo pakai mic dibaca. Silakan. Wa amma ayat 6 sampai 7. Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, langsung dibaca ayatnya. Wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Ya. Nah, stop dulu. Adapun kaum Ad, mereka dihancurkan dengan rih. Diazabnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ini dengan apa? Rih. Rih ini apa? Angin. Sarsarin atiyah. Angin yang sangat kuat, sangat memporak-porandakan dan juga apa? Dingin. Sarsarin atiyah. Angin yang kenceng dan dingin banget anginnya. Dilanjutkan. Sakharaha. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. Ya, stop dulu. Allah mengazab mereka sab'a layal, 7 malam, wa thamaniyata ayyam, 8 hari. 8 hari 7 malam. Anginnya, angin topannya itu, twisternya terus gitu sampai bisa menerbangkan orang-orang di situ itu terbangnya selama 8 hari 7 malam. Mabur terus dia napa osase angin. Bayangkan itu azab yang mereka. Terus Husuman fataral qauma fiha sar'a. Terus Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. ya, stop. Husuma artinya apa? Mereka semua binasa. Fataral qauma fiha sar'a. Kau lihat kaum-kaum itu semuanya binasa, habis semua, luluh lantak. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti batang kurma yang tertancap sudah tidak ada daunnya lagi, tidak ada buahnya, cuma batang tok jelek. Artinya orang-orang saat itu kaum Ad, kaumnya Nabi Hud ini diterbangkan dengan angin yang sangat dingin sehingga mereka mati kedinginan dan terbang-terbang di atas langit dengan angin selama 8 hari 7 malam. Kemudian apa? Hari terakhirnya mereka jatuh dari atas lalu nancep seperti batang kurma yang mati. Maka ulama menyebutkan kepalanya nggak ada, tangannya nggak ada, ada yang kakinya nggak ada juga, nancep tok gitu. Seperti apa? Batang kurma yang tinggal batangnya, tinggal basicnya saja, tinggal pokok dari pohonnya saja. Daunnya hilang, kepalanya hilang gitu maksudnya ya. Tangannya hilang, buahnya hilang. Haibati fillah azani Allah wa iyyakum. Betapa mengerikannya azab Allah. Coba kita renungkan. Itu 8 hari 7 malam diusak AC angin dingin. Gimana coba rasanya? Matinya, endingnya tertancap orang-orang itu di tanah. Seperti batang kurma yang ditancapkan di atas tanah. Maka ini pelajaran bagi kita. Ketika kita melihat pengingkaran dari seseorang yang sudah disampaikan kebenaran kepadanya, malah masih mencari-cari kesalahan kita, kesalahan para ulama, maka Allah ancam tuh, lihat. Allah ancam. Dan ini hiburan bagi para ulama juga, kaum muslimin. Hiburan ini ada pada surat Al-Fajr tadi. Ayat ke-6 hiburan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Oh, tenang. Allah mampu dan bisa mengadab kaum Ad yang zalim kepada Allah.
kepada Rasulnya, kepada utusannya Nabi Hud. Maka tentu penerus Rasulullah SAW, yaitu para ulama yang mengemban risalah, yang mereka mengajarkan, mendakwahkan Islam secara benar, itu juga pasti akan ditolong oleh Allah, dan orang-orang yang menzoliminya pasti akan diberlakukan seperti ayat 6 ini, ancaman dari Allah. Lihatlah wahai orang-orang yang menyerang Rasul dan pengikutnya serta para ulama, lihatlah kaum Ad, seolah-olah begitu. Lihatlah kaum Ad, begitu mudahnya Allah hancurkan kamu, tipu sana tipu sini, bikin cerita, skenario, silahkan. Seperti kaum Ad ini, bikin skenario macam-macam. Kaumnya Nabi Musa, skenario sapi, warnanya ini, warnanya itu, intinya wegah, intinya harap ngapusi, endingnya apa? Nih 8 hari 7 malam diosa asik. Lah kalau Nabi Muhammad kaumnya tidak langsung diazab, itu rahmat dari Allah untuk kaumnya Nabi Muhammad yang tidak langsung dihabiskan dengan azab dari Allah terkadang, tetapi dengan diberikannya mereka kesempatan untuk taubat. Tetapi ingatlah wahai orang-orang yang memusuhi Islam, bahwa hati itu tidak akan tenang. Karena hati seseorang itulah patokan hak dan batil. Ya kan? Nabi bersabda, wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Nabi bersabda apa? Dosa itu biasanya kalau hatimu itu ragu, taraddud, ada kipiye, agak risau, gitu ya, dan juga bergetar di dalam jiwamu, ada suatu getaran keraguan pada hati, itu biasanya perbuatan dosa biasanya. Maka para pembunuh itu atau orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Minimal tidak akan tenang hidupnya, dan kalau nggak tobat akhirat azabnya lebih pedih. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itulah kisah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salam, yang merupakan keturunan Nabi Nuh. Mereka harusnya meneruskan risalah Nabi Nuh, tetapi malah lagi-lagi tersendat oleh hawa nafsu untuk menyembah berhala. Kalau di zaman kita ini berhalanya sudah beda, bukan patung, tapi berhalanya adalah hukum selain Allah, itu berhala. Kemudian ayat ke-7 sudah selesai. Ya, wilayahnya Iram itu nama tempat di Yaman yang dia berbatasan dengan Oman. Rahimahullah, ayat ke-8. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. Masih membahas kaum Ad. Apa pembahasannya? Yaitu mereka itu, ayat 8 ya, allati lam yujad fil biladi mithluha, allati lam yujad fil biladi mithluha fil batashi wal quwwati, allati lam yujad fil biladi mithluha, yang tidak pernah yujad terdapat fil biladi, negeri-negeri saat itu, mithluha, yang seperti kekayaannya kaum Ad. Artinya negeri-negeri lain tuh gak seindah itu, gak sekaya itu penduduknya. Ini istimewa Ad ini. Apa? Fil batashi wal quwwati, kekuatannya itu tidak ada yang sekuat negeri kaum Ad. Watuli,
Dan panjangnya bangunan, tingginya bangunan itu tidak ada yang setinggi bangunan kaum Ad. Berarti ini kaum canggih. Kalau jenengan melihat majunya suatu kaum, jenengan bangga dengan umpamanya negeri-negeri yang mayoritas bukan Islam, bukan umat Islam. Karena bangunannya yang canggih, yang begini dan begitu, ketahuilah Allah memberi contoh tempat-tempat yang canggih itu malah dihancurkan sama Allah kalau mereka kufur. Antum tahu ketika orang itu lapang biasanya mudah untuk maksiat dan kufur. Beda dengan orang yang agak tertekan. Yang beruntung adalah orang yang kaya dan lapang tapi tetap dia itu ingat Allah. Itu selamat kalau ada negeri yang makmur tapi ingat Allah, itu selamat insya Allah. Tapi rata-rata tidak begitu, pasti sombong negeri-negeri itu. Seperti negerinya kaum Ad, ya, seperti negeri yang didambakan oleh negeri-negeri lain, kayak negeri kita ini, didambakan. Tapi mereka kaum Ad sombong, tidak mau pakai hukum Allah. Kaum Ad diingatkan Nabi, malah Nabi Hud dikriminalisasi. Ya sudah, doain aja dapat adab. Akhirnya dapat adab deh. Fil batshi wal quwwati wat tul, tingginya tidak ada yang ngalahkan. Koma faqalu lalu kaum Ad saat itu mengatakan, faqalu mereka kaum Ad mengatakan, apa yang dikatakan? Titik 2. Man asyaddu minna quwwatan. Man asyaddu minna quwwatan. Man itu apa? Siapa? Asyaddu yang lebih kuat daripada kita. Jadi mereka berkatakan, siapa yang lebih kuat daripada kita? Siapa? Kata kaum Ad. Begitu sombongnya mereka membanggakan negeri mereka. Tolong antum juga begitu, jangan mematok seseorang itu mulia dari hartanya, tidak. Karena hartanya akan hancur dan habis kalau tidak diselamatkan. Antum tahu ketika pasukan Al-Fatih dia terdesak dan harus menyeret kapal untuk mendaki bukit, gitu. Apa yang ditanya Al-Fatih kepada pasukannya? Yang maju ini nanti saya tanya dulu, siapa yang tahajudnya tidak libur, siapa yang baca Qurannya rajin, tidak libur-libur, dalam sehari ngaji terus dan lain sebagainya. Itu yang maju membantu Al-Fatih. Kenapa Al-Fatih tidak tanya siapa yang paling kaya, siapa yang paling mentekol badannya? Enggak. Ternyata untuk maju berjuang melawan musuh itu yang dibutuhkan adalah ruhiyahnya juga, tidak hanya fisik. Gitu. Apa gunanya fisiknya kaya tetapi ilmu agama tidak ada? Jelas lebih mulia orang yang paham agama meskipun dia tidak punya harta. Lebih sempurna lagi punya harta dan paham agama. Gitu. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini adalah gambaran kekayaan kaum Ad yang hancur. Gitu ya. Kemudian terakhir ini ayat 9 dan 10. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Ayat 9 dan 10 digabungkan tafsirnya. 9. Wa thamud, Thamud ya. Kaumnya siapa ini? Kaumnya Nabi Salih. Wa Thamudu qabilatun arabiyyatun. Kaum Thamud adalah qabilatun arabiyyatun, kabilah suku Arabiyah, Arab. Ad tadi juga suku Arab. Thamud juga ya, kabilah Arab baidah yang sangat badui, pelosok, baidah. Kaum Salih, kaumnya Nabi Salih. Tinggalnya di mana Thamud? Sakanu bil hijri. Mereka tinggal di rumah-rumah hijri.
Rumah-rumah ini di mana? Baina Syami wal Hijaz. Antara negeri Syam dan Hijaz. Antara negeri Syam dan Hijaz. Ya. Syam itu meliputi Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, antara situlah ya. Dan Hijaz, nanti dekat Madinah, Mekah dan lain sebagainya. Alladzina qata'us sakhra, yang mereka itu punya kecanggihan juga. Ini beda dengan kaum Ad, sekarang kaum Tsamud. Kecanggihannya apa? Mereka bisa mengebor batu. Oh, ngeri kan? Bebatuan gunung batu bisa mereka bor. Mereka tembus. Wa nahatu minhu buyutan, sehingga gunung-gunung batu itu mereka pahat jadi rumah. Nahatu memahat. Alladzina qata'u as-sakhra, yang mereka memotong sakhra bebatuan, wa nahatu dan memahat darinya, minhu darinya, buyutan menjadi buyutan, rumah. Itulah kecanggihan kaum Tsamud. Bil hijri, yang rumah-rumah mereka juga au biwadil qura, dan rumah itu jadi kampung ya, dan jadi lembah pada suatu desa, pada suatu negeri. Berarti lembah yang isinya rumah-rumah yang dibahat dari bebatuan. Di mana ini terdapat Tsamud ini? Jangan kalau mau ke sana silakan datang ke ala tariqis Syam, di jalan di Syam itu dari Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau dari Madinah ke Syam, insya Allah akan menemui negerinya kaumnya Nabi Saleh, Tsamud, isinya bebatuan yang dipahat. Titik ya. Itu kecanggihan Tsamud. Akhirnya diadab juga. Bledek, bler, dah habis. Kemudian ayat ke-10, wa fir'auna dzil autad, yang disebutkan orang yang kuat lagi nih. Siapa itu? Fir'aun. Wa fir'auna dzil autad, hampir sama dengan Ad ini, Fir'aun ini. Dan Fir'aun, wa fir'auna sahibul mabanil azimah, dan Fir'aun itu memiliki bangunan-bangunan yang besar. Kalau kaum Ad itu tinggi bangunannya, kalau Fir'aun bangunannya besar-besar. Allati tushbihul jibal, yang menyerupai gunung-gunung. Nah, piramid kan kayak gunung gede-gede, ya, ageng-ageng kados gunung. Fit tabat, kekokohannya seperti itu. Bahkan begitu canggihnya di zaman Fir'aun itu dia bisa mengetahui tempat, ya, membuat suatu tempat yang bisa tahan awet, tidak busuk kalau nyimpen daging gitu. Udah canggih zaman Fir'aun itu. Fir'aun memiliki bangunan-bangunan azimah yang besar-besar seperti gunung kuatnya. Haibati fillah azza wa iyyakum. Mari kita bermuhasabah dan mengingatkan diri kita dan sekitar kita bahwasanya kecanggihan itu bukan segalanya, kekayaan itu bukan segalanya kalau tidak untuk infak fisabilillah. Ngoten nggih? Seperti kaum Ad yang canggih, paling tinggi bangunannya. Tsamud yang paling kuat karena bisa ngebor batu dan jadikan batu jadi rumah. Kemudian Fir'aun yang begitu kuat, bangunannya tinggi-tinggi seperti gunung, kuatnya seperti gunung. Tidak ada yang mengalahkan tiga kabilah ini, tiga kelompok ini, tiga jenis manusia atau kaum ini. Ad, Tsamud, dan Fir'aun disebutkan karena canggih-canggih dan kuat serta kaya, tapi mereka habis semua. Maka jangan banggakan kekayaan seseorang. Dan jangan pernah terbesit pada hati jenengan kalau melihat orang, alah, iki ora sugih, serasa dirungokke omongane. Jangan sampai karena apa bedanya jenengan dengan Fir'aun, Ad dan Tsamud yang kufur, yang hanya membanggakan kekayaan dan kekuatan.
Lihatlah kepada ketawaduan, lihatlah Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Musa di sini yang banyak ujiannya, nelongso gitu, tapi Allah menolong mereka. Kalau saya kaya Ustadz, ya jadilah penolong Nabi Musa, jadilah seperti penolong Nabi Hud, jadilah seperti penolongnya, donaturnya Nabi Nuh alaihissalam bangun kapal. Kalau jenengan bukan orang miskin, jangan memiskinkan diri, infakkan saja untuk para ulama itu untuk membantu dakwah. Haibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Hanya ini yang kami sampaikan pada hari ini, karena sudah 1 jam. Sedikit-sedikit yang penting jenengan faham dan bisa memberi harokat agar ada peningkatan membaca Arab gundul. Suatu saat saya suruh baca saja satu-satu mungkin, terutama yang sudah pernah belajar bahasa Arab pakai mic, nanti saya suruh baca Arab gundulnya ini, nanti saya benahin. Cobalah besok kita terapkan raketan sak baris nggih. Siap-siap baca Arab gundul Bu nggih. Lah bacanya gimana? Pun jenengan ngawur mawon mboten kula dukani. Jenengan ngawur mawon mangke kula benerke. Ini latihan Arab gundul ini, jadi yang belum punya kopian tolong dikasih fotokopian. Saya akan baca mulai besok-besok itu dengan bacaan yang saya ulang-ulangi terus Arabnya, sehingga jenengan bisa ngasih harokat dan memberi arti kalau memang belum tahu. Jadi ini tafsirnya tafsir per kata, tidak masalah. Karena sudah saya sampaikan ke jenengan, kata Imam Syafi'i apa? Watuluz zaman, waktu yang lama, thalabul ilmi itu lama. Oke? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.